terakhir dari para coach ini tanggung jawab yang berat nih pastinya. Dan Trigo ada di first pick. Ada Fanny, Khalid juga yang sudah ditutup. Matilda, Chuzin. Dan ini dia yang jadi pertanyaan, Yip-nya bakal ditutup atau dibiarkan terlepas? Loin dulu ya. Karena jangan-jangan malah Yip-nya dilepas tapi diamankannya sama Onyx-nya sendiri nanti. Tapi trade-nya harus yang sepadan kayak Joy, Suyo, Dilepas. Granger. Mereka mau memberikan Joy, tapi mereka pengen Granger-nya nggak diambil sama Alter Ego juga. Haritnya di tangan Onyx. Iya, mereka bisa ambil Haritnya ya, dan lumayan bebas pasti untuk Harit. Meskipun nanti masih ada Moskov, tapi sepertinya kalau ngebandingin dengan ya gold laner lain, Harit masih jadi prayo. Joy sih. Dari first pick. Joy first pick, langsung Harit EV. Harit ya, setuju sih. Iya. Baru pick ketiganya Suyo, itu nggak masalah sih harusnya. Ya, nggak terlalu diperebutkan karena banyak ya opsi buat sekarang ke arah jungler sebenarnya. Entah itu assassin, entah itu fighter, semuanya bisa dimainkan dengan cukup baik. Dan Alter Ego pilihan pertama mereka nih yang masih kita nantikan. Jatuh ke Harit. Harit pick. Berarti Joy-nya terlepas, Ya ditukar. dikasih pilih ya. Nah, dikasih pilihan, tapi aku merasa kayak Onyx kayaknya fine-fine aja untuk ngebawain Suyo atau Joy. Dua-duanya masih oke. Yang penting EV-nya jangan lepas dan Suyo yang diberikan. Sehingga Alter Ego terpaksa menggunakan 2 Magic Resource. Joy dan Harit kah? Atau jangan-jangan Joy-nya bakal di-skip? Oh. Joy-nya di-skip dan nanti akan membawakan 1 physical damage dealer untuk di jungler biar lebih stabil juga damage-nya. Dan Joy-nya tetap, tapi kali ini bersama Cici. Cici. Yang langsung diamankan. Aku curiga kalau seandainya Alter Ego bakal membawakan 1 hero tank tebal plus Faramis. Bisa dibilang yang tebalnya, tapi kalau misalnya dia menuju ke arah Hylos lagi berat. Karena udah terbuka posisi Yip dan juga Suyo. Ya udah yang susah. Yang ada malah menjadi sebuah penghambat untuk si Dreams itu sendiri. Kalau mau, ini tank-tank tebal yang punya initiate power. Semacam layaknya Tigreal gitu loh. Tapi ini Alter Ego berarti magical damage-nya banyak banget ya. Betul. Ya di cover fisikalnya sama Cici doang. Cici aja. Tapi ini pernah sempat dikhawatirkan oleh Profesor KB yang terhormat. Ya kan? Tapi ternyata pembuktian waktu itu, walaupun God Laner Magic juga sekalipun, menang. Jadi nggak menentukan ya? Iya. Sebenarnya balik lagi sih sama eksekusi plannya. Kalau plannya berhasil, Haritnya bisa free hit, aman sama. Ya paling Ya, hanya... kecuali kalau misalkan Haritnya kena zone out nih sama Povius, itu mungkin akan jadi salah satu kendala juga untuk sekarang. Oke. Dan sekarang Faramis ya, yang tadi sempat diperkirakan. Iya. Dia langsung di-ban. Pasti Faramis gak sih di Iya. tempatnya? Karena ini 3 magicnya udah agresif kan, maksudnya kalau dengan Faramis, kalau Faramisnya pun tanda kutip ya, maksudnya sebagai mid laner dia bukan mid laner utility, ya berarti 3 magic damage pun agresif, kayak kurang malahan buat Alter Ego. Seperti mereka bakal butuh utility lain ya selain Faramis. Aurora mungkin nanti bisa jadi pilihan juga. Aku lebih suka Vexana sih kalau ngeliat kayak gini. Vexana. Kenapa Vexana dibanding Aurora? Karena kalau kita bandingkan dengan Aurora ya, Vexana setidaknya dia masih punya presensi kuat dalam team fight, terutama untuk internal guard-nya. Dan efek Terrify-nya ini kan bakal ngerepotin buat Thresh. Benar. Jadi itu juga bakal jadi poin penting lah, terutama bagi Suyo juga kalau kena Eternal Guard itu unlucky banget, udah pasti bakal ke-stop di sana gerakannya. Oke, I see. Dan Hylos ya, yang sekarang juga bakal ditutup kayak tadi diperkirakan juga oleh Prof KB. Dengan adanya ini Hylos, dua hero yang kayak paling bagus lah untuk 2 pick ya. awalnya ya dari Alter Ego tadi. Terbukti dari game pertama, Faramisnya benar-benar bikin game plan-nya jadi berjalan. Waduh. Respect dari Onyx. Ini bisa kita lihat juga dengan adanya Faramis yang sudah diduga-duga oleh Coach Adi dan Profesor tadi sempat sampaikan juga. Nah, Langsung ditutup keputusan yang sangat tepat untuk merespek para pasukan dari tim Alter Ego. satu pilihan terakhir nih, Jauhead ya, yang tidak akan terlepas juga. Cuma kan, aku ngeliat Badang nih, bebas. Apakah bakal menjadi opsi dari dua tim ini? Wah kayaknya nggak dulu sih Nevin, kalaupun mau jadi opsi kayaknya di Onyx. Di Onyx? Karena Onyx gak ada masalah kalau misalkan nanti ternyata Badang bakal ditaruh di roamer kan. Karena udah ada Puvius nih sebagai first man-nya. Tapi kalau ternyata Alter Ego masih mau Badang sebagai roamer, wah bonyok lah sudah itu. Berat 4 ya? member lainnya. Mereka butuh yang lebih tebal. Tigreal mungkin nanti yang bisa tetap menjadi pilihan ya. Tapi untuk Onyx sendiri, mereka juga harus mulai mengamankan gold laner sih sebenarnya. Tanpa kehadiran Moskov, Cloud apakah akan kembali lagi muncul? Atau Iritel?
Aku lebih suka Iritel sih sebenarnya. Kari. Aku Untuk lebih suka ngejawab Kari. hero-hero badan depan. Aku lebih suka Kari. Aku nggak expect sih kalau Kari. Karena kalau misalkan Iritel, dia bisa langsung ke belakang kan. Iya. Dan itu bisa langsung mengancam Hijume dengan hero utility-nya nanti. Dan aku penasaran dengan urgensi nih, urgensi Kari. Karena kan sebenarnya belum kelihatan juga ya. Untuk hero-hero tebal dari Altrigo. Yang harus di burst down segitunya oleh seorang Kari. Iya. Farsia dulu nih, jarak. Tapi masalahnya ini menambahkan lagi nih daya kekuatan dari magic power-nya. Bukan hero utility berarti sekarang. Oke. Masih tetap mau main agresif sesuai dengan karakter dari Altrigo di early game. Tapi ya, balik lagi. Ngomongin ke arah Kari, ini juga bisa ditanggulangi oleh Farsha. Kenapa? Karena kalau Kari ini, itu dia punya permainan juga jarak dekat. Close combat balik lagi. Dengan adanya Gatot Kaca, Farsha berat banget untuk bisa menangkap sosok dari Kari ini. Iya. Tapi dengan soft skill yang banyak, Eve, Popeyus, Suyo-nya bakal bebas. Karena dari tadi gue lihat, semua fokusnya ke arah Calvin Minata loh. Tapi sekarang mereka butuh hero yang menangkap terlebih dahulu nih. Mungkin ke arah dari Chow. Atau jangan-jangan mereka mau main Kajakari. Karena di late game Kajakari itu udah pasti secure 1 kill. Instan lah ya. Instan. Dan itu pasti dapat, beda sama Chow yang lumayan ada resiko lah untuk tendangan The Way of Dragon ya. Tapi menurutku gak masalah juga sih untuk Chow. Karena berarti nanti bisa lebih agresif, tapi ternyata masih ada Chip. Dia bakal menjadi pilihan mereka. Jadi bakal Gila. dipaksa tim fight terus-terusan. Iya, lebih tepatnya kayak Keyboy pasti bakal mencari di mana keadaan Hijume. Iya. Dia pasti matanya selalu ke Hijume untuk mengganggu Farsha ketika dia berada di backline. Gila, dibalikin bos. Ini posisinya dibalik. Ketika lu tadi pakai Loyi, lu bisa kemana saja. Yep. Ya kan? Ini dibalik ketika lu menggunakan chip. Gua juga akan bisa samper lu dimanapun Itu lu bukan berada. dimanapun kamu berada ya, tapi siapapun Siapapun kamu. teman-temannya pun bisa dibawakan. Ya, dan ini bakal menjadi game penentuan masuk ke dalam game yang ketiga antara kedua belah tim dengan poin 1 sama. Oke. Keajaiban. Apakah akan terjadi di kubu Altrigo? Di one last chance mereka? Atau bahkan Onyx yang akan membuktikan kalau mereka masih menjadi tim yang terkuat. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, kita tonton bersama-sama di Land of Down. Dan game yang ketiga, Hijume dengan Farsha-nya. Ya secara mobilitas bakal jauh lebih tinggi juga. Tapi Rine yang kembali lagi bertemu dengan Anael. Joy versus Suyo yang udah sempat kita lihat ya sebenarnya tadi. Betul Game pertama ya. Iya, game pertama juga gini ya. Ya, tapi pembedanya untuk sekarang Keyboy tidak menggunakan play agresif seperti Chow. Dia menggunakan chip, jadi harus menunggu momentum. Jangan sampai malah nantinya shortcut yang akan dia buat malah menjadi malapetaka. Dan ngelihat juga dari Heist yang ada di area top lane berhadapan dengan Kari. Itu top lane harusnya bakal fine-fine aja buat Karinya di early game. Kecuali kalau mungkin udah mendapatkan level yang keempat, Harit dari Heist pasti bakal jauh lebih galak gerakannya. Sekarang Mael udah mulai melakukan gerakan, namun Ini udah belajar dari kesalahan tuh. udah di trap duluan ya sama Rinnya. Gak pakai retribution di awal. Gak mau lagi tiba-tiba dia kehilangan purple buff di awal yang akhirnya dia terseok-seok tadi di awal permainan. Ya, harus agak disabar-sabarin dia untuk retribution-nya digunakan di momen yang cukup penting. Tapi masih menunggu juga untuk seorang Keyboy level keempat lah. Mungkin baru kita bisa ngelihat karena untuk sekarang Keyboy bakal jadi satu makanan yang lumayan menarik. Oke, memang makanan yang menarik tapi lihat di sana Hijume masih belum punya Feather Strike dan tidak bisa melakukan eksekusi terhadap seorang Keyboy. Dijual malah di sisi sebaliknya. Nahel, ingat dia walaupun di level 4 dia punya damage yang sangat kuat. Jangan lupakan, seperempat darah, Dreams juga harus menghitung soal servernya loh, kalkulasi jangan sampai miss. Ya, early power dari Suyo sih, memang sering banget kita lihat. Tapi setup nih ke arah turtle yang bakal coba dilakukan oleh Onyx juga. Karena ya bisa bilang Suyo lebih stabil buat sekarang. Tapi Rin punya power retribution yang gak kalah kuat. Mereka hanya butuh untuk para player yang bisa nge-zone out Dreams salah satunya. Nah, sekarang Dreams masih ada revitalize, jadi harusnya masih aman-aman aja. Sekalipun dia bakal di all in, masih ada follow up yang begitu banyak. Hijume juga mendapatkan level yang keempat, ready dengan Feather Strike. Setup team fight 4 lawan 4 harusnya akan terjadi saat lagi. Ya. Oke, langsung ada Feather Strike dibuka untuk menuju ke arah belakang. Target utama mereka menuju ke arah Dreams, tapi damage dari seorang Farsha terlalu sakit. Dikejar oleh seorang Rine. Dengan adanya nyanyian dan lihat.
Melody Indah membuat Sakaratul Maut hampir saja termakan dan double kill. Bukan Turtle target utamanya, tapi Turtle itu hanya sebuah distraction. Ya, pengelabuan isu ya dari Alter Ego karena mereka ternyata targetnya langsung ke arah dua player dan itu player yang cukup mahal. Sans salah satunya yang juga menjadi korban. Dan dengan dua pemain hilang sebenarnya Turtle terbuka lebar. Tapi ada Prayo ke arah purple buff. Untuk seorang Rinenya juga 2 kill di awal. Awal yang cerah untuk Alter Ego. Iya, lagi-lagi ya. Sekarang targetnya menuju ke Suns. Bisa dibilang telat sadar tapi nggak masalah. Early Nggak yang manis masalah. tentunya. 1000 gold lead langsung diungguli. Sehingga ini akan membuat Nile harus lebih try hard lagi untuk mengejar ketertinggalan level. Terlalu sakit dari seorang Nino, tapi ternyata lihat Nino bakal diudak-udak. Semuanya langsung fokus dan balik lagi ke tempat asal mereka. Yang akhirnya menimbulkan Turtle ini kemungkinan akan ada di tangan dari tim Onyx. Wah, tapi cewek peka banget ya. Dia tahu bakal ada portal. Dia buka portalnya di belakang turret. Jadi tentunya nggak bakal ada yang bisa nge-follow up dari Iya. Heist terutama. Betul banget. Dan setidaknya dia pukul dapetin 1 assist dan ternyata terperangkap di sana Drave. Sakaratul Maut ini mencoba untuk berdasar dengan Melody Indahnya tapi tidak cukup damage. Walaupun double didapatkan tapi tetap hilang dengan shutdown dari seorang Sun. Shutdown yang mahal dari 4 point kill. Meanwhile di belakang sana lihat Nino menargetkan Korsaks yang tidak memiliki lagi flicker dan hilang begitu saja. Nile terdeteksi ketika Nile ada. Ini Turtle pertama yang cukup lama diperebutkan dan menjadi primadona. Wah, cukup berdarah ya. Tapi dari seorang cewek pun tadi mau mencoba untuk melakukan distraksi dan Battle of Guardian yang sayangnya belum bisa menjangkau sejauh itu. Dan sejauh ini dari fight yang ada di area Turtle, udah 4 menit tapi belum ada yang mau fokus ke arah Turtle. Semuanya fokus ke arah eliminasi. Ya masalahnya semakin lama Turtle dibiarkan, Onyx semakin merugi loh. Karena ini objektifnya dari Suyo seharusnya. Iya betul. Dan sekarang masih belum didapatkan sama Nile. Artinya berarti buying time yang dilakukan sama Alter Ego berhasil dengan maksimal. Point kill yang dicari, point kill yang dituju dan Heist sudah mendapatkan item Starlium-nya. Saat lagi tentunya Turtle tarik ulurnya akan kita saksikan juga. Apakah dengan adanya portal ini akan membuat Keyboy mampu mengundang tim fight paksa di area Turtle. Nah, ini ready banget ya untuk portalnya. The Feather Ice Strike sudah mulai dikirimkan juga. Oke, Keyboard depan sana, portal telah terbuka tapi Keyboard Sakaratul Maut harus hilang begitu saja. Flicker more defensif. Rini memilih untuk mundur ke arah belakang. Ditarget oleh Nile, tapi Nile masuk terlalu dalam dan Retribution. Kali ini gak bisa menyelamatkan ke arah Turtle. Morpheus receive the day for this time. Tapi kehilangan 2 pemain sih dari Onyx. Jadi bisa dibilang kerugian. Tetap ada tangan Onyx 3 flicker. Itu juga jadi kerugian mereka. Early game agresif dari Alter Ego terulang kembali di game yang ketiga. Jenis One, tangan dari Hijume akan menambah daya dobrak lagi nih terutama bagi Harit dan juga Joy. Yang memang memiliki power dari early game, power spike dari magic damage yang begitu mematikan. Bahkan diagresifin lagi di gold lane-nya. Wah, gila. Bakal coba ditabrak dan bakal cewek. Terejam-ejam di arah top lane. Calvin Winners tadi ejam-ejam oleh 3 pemain dari tim Alter Ego bermain dengan sangat ganas. Lihat agresivitasnya tiada henti. Nino bakal coba untuk menutup ke arah para pembuff. Dan last hitnya diambil Nino. Nile kali ini benar-benar agak cukup kesulitan. Dan lihat kondisi dari sosok seorang Rini dengan para pembuff tambahan dari seorang Nile. Mendapatkan 1 poin yang sangat penting, objektif netral yang sangat mahal. Oh, ini bakal dibangsakah? Portal dibuka? Tapi Hais berhasil kabur dari cengkraman portal yang dimiliki dari seorang Keyboy. Dibalikan kembali kanannya, tidak ada jalan untuk pulang. Dan 1 point kill pertukaran yang seharusnya tidak terjadi. Ya, meskipun Res sudah sempat menyusul juga ya ke area top lane, tapi ini harus disengage. Alter Ego udah mulai pegang kendali lagi. Tinggal gimana caranya mereka ngedapetin outer turret di area mid dan juga di area top lane. Karena jauh ini Juve bakal memaksa lagi. Supaya Sans mundur. Oke, Avatar Guardian tetap dapat, tapi kali ini lihat. Mulai coba untuk mundur, dapetin Saswan last hit. Din, salah pick off. Kombinasi antara Tris dan juga Hijume benar-benar membuat tim Alter Ego menjadi berbeda di tim fight kali ini. Dan Hais, dia tidak akan tinggal diam. Mencoba memaksakan 1 point kill. Memancing Res untuk mundur ke arah belakang. Dan Resnya terperangkap. Res, gak boleh dia terperangkap dengan hanya 1. Hais, karena Hais sekarang tugasnya adalah memancing gimana caranya Res maju. Dan dia tinggal flicker habis itu. Iya, dan ini Dia akan lepas tanggung jawab, Nevin. masih dibebasin lagi loh untuk Alter Ego-nya gak kena pressure sejauh ini. Onyx yang justru ngebuat Keyboy agak bingung nih. Kapan waktu yang tepat untuk ngebuka shortcut? Jadi ya walk-nya dia karena lihat dicicil.
Itu bukan cicilan lagi tuh. Kita Udah udah melunas memberikan damage yang hampir menimbulkan efek point kill dan Turtle diamankan oleh Aldrigo. Membuat daya dobrak mereka semakin lebih kuat. Dan 5.000 gold lead terulang kembali kali ini. Waduh, gila sih, tapi tadi itu bukan cicilan lagi sih, itu udah hampir pelunasan ya kita lihat. Iya, tinggal 1 kali lagi ya. Tapi itu masih bisa escape sih. Meskipun tadi flicker juga nggak digunakan oleh seorang Kiboy sendiri. Cuma Nino, dia benar-benar harus di stop. Siapapun itu yang bisa nge-stop, Nino harus di stop. Ya masalahnya pasifnya ini loh. War X-nya juga nyebelin. Ya, pasif dari Cici dan masih dikejar. Oh, Corten Cloud yang nyangkut. Kali ini tidak ada lagi jalan untuk pulang. Dan lihat di depan sana, bakal membalikkan kembali kanan, tapi ternyata cewek terlalu sakit, damage yang diberikan. Flicker for defensif, dapat 1 point kill dari seorang Calvin Minata dan akan menjadi point kill yang kedua dari Saj. 2 point kill tanpa ada balas, plus kita lihat dengan high ground defender yang dari seorang Suns tidak bisa menyelamatkan mid lane turret mereka, mungkin yang kedua juga akan pecah. Gameplay agresif dari Hai sudah mulai kelihatan juga ya. 3 total point kill-nya dengan ya item yang sebenarnya juga udah menyakitkan sih. Feather of Heaven juga udah dapetin sama Hai. Ya ini udah akan menambah lagi daya dobrak dari Haritnya. Holy Crystal sudah di depan mata. Team fight berarti akan dijalankan bagi kubu Alter Ego dan kita tahu sendiri kekuatan dari Harit Joy. Di patch sekarang dengan modal Holy Crystal saja itu udah bisa mengobrak-abrik bagaimana pertahanan depan atau bahkan belakang dari Onyx. Termasuk juga dengan Res, walaupun dia sesaat lagi mungkin akan memiliki Athena Shield. Tapi bukan berarti menjadi solusi di sini. Ya, dan kalaupun punya Athena Shield ini masih belum bisa ngelindungin dia dari Nino ya. Yang tetap secara physical damage-nya kerasa banget besarnya dari tadi. Dan purple buff yang terus diganggu bakal menjadi tempat team fight. Waduh, kena Corten Cloud, tapi dengan Avatar of Guardian di sisi yang lain, ternyata ada 2 team fight yang berbeda. Tipikal Alter Ego yang cukup baru untuk kali ini, Nevin. Dan setup akan segera dibuat lagi ke area lore untuk saat ini. Posisi dari seorang Kiboy yang akan sangat menentukan. Dan pertanyaan juga sih, decision dari Kiboy ya, apakah mau memaksakan tim fight dengan kondisi beda 6.000 gol? Oke, pancing terus, flicker yang kepetok, kejedot, gak ada yang lihat. Berhasil mendapatkan Kiboy dengan free terhadap Lord. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego mendapatkan keuntungan yang berlimpah, 6.000 gold difference. Wah bonusnya Kiboy plus Lord. Flicker, Kiboy. Flicker juga. Ini point kill yang mahal banget karena memenangkan quantity. Artinya mendapatkan objektif secara gratis. Nah, Alter Ego dengan keuntungan seperti ini harusnya mereka manfaatkan. Waduh, waduh, hampir kebakar api asmara. Dan seorang Calvin Winata, kali ini harus mundur ke arah belakang. Karena terlalu sakit yang bisa diberikan. Ya memang kerugian dari seorang Kari ini adalah hero late game yang tidak bisa dipungkiri. Tapi memang early game pressure dengan 7.000 gold difference seperti ini. Kari bukan Cloud yang punya ruang farming yang banyak. Ya, dan sekarang ini juga udah punya Wishing Lantern. Jadi untuk hero-hero yang ngerasa tebel, ini bakal lunak di hadapan seorang Rine. Dan Lordnya juga sudah mulai berjalan. Tinggal menunggu momen dari Dreams, Avatar of Guardian bisa masuk kapanpun untuk menembus langsung ke base rate. Karena secara damage, Alter Ego mereka sangat siap untuk team fight kali ini. Oke, sangat siap untuk team fight dengan Veda Esek ke arah belakang dengan reward manipulation. Saat menjadi target utama, harus ditutup. Damage terlalu sakit. Kalau Sas menang di depan sana dan bakal para pasukan dari tim Onyx, mereka berhasil ditumbangkan 1 point kill. Kiboy gak akan bisa diselamatkan tanpa ada flicker. Akan dimakan ditelan bulat-bulat. Cewek cuma satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Sedikit damage yang diberikan. Burst, dibilang burst banget. Enggak, DPS belum jadi. Jadi ini benar-benar serba salah. Ya, tapi sayangnya Ridanya tumbang sih tadi, terlalu masuk ya, terlalu dive in ke bagian dalam membuat dia harus terkena damage dari turret juga. Tapi masih ada wave yang mungkin ini bisa dipaksa lagi dengan Veda Airstrike. Ya gimana ya, ngeliat Suns setengah darah menjadi Rine yang punya Holy Crystal juga. Oh! 2 hit! True damage! Membuat sosok seorang Calvin Winata hilang di telan bumi. Dan tinggal finishing, ini nih, ini part tersulit dari Alter Ego yang harus mereka kerjakan. Finishing. Setuju? Itu dia, apakah ini akan menjadi hari yang manis untuk Alter Ego? 8.000 gold lead soalnya. Kiboy masih mencari ruang sepertinya untuk melakukan sebuah gerakan. Wow, flicker. Tapi aku setuju banget sama apa yang Nevin katakan. Finishing adalah bagian terberat dari Alter Ego. Eksekusi oke, dia kuat. Team fight solid. Split push oke. Adu mekanik jago-jago, tapi finishing tanda tanya besar. Iya, ya mungkin memang bakal dapetin juga ya ke arah Lord selanjutnya ngelihat keunggulan kayak gini, tapi tetap harus hati-hati. Kalau misalnya ada satu player yang bisa aja, ini bisa loh dieksekusi sama Onyx. Ya, karena mereka main chip.
Mereka main chip, mereka udah pasti main samping. Neoji! Oh, ditutup! Ditutup! Jalan ditutup! Cewek terperangkap! Damage terlalu besar! Ter-outplay! Ter-outplay! Dan lihat, mereka belum mendapat Kami Minato, still survive dikejar oleh Drift. Satu hit, berhasil mendapatkan Kami Minato, tapi terlalu banyak point kill. High, versus everybody. Mencoba untuk menghindari damage dari real manipulation. Masuk ke dalam, menuju ke seorang Keyboy. Dan High! Amor! Bersinar, berjoget, dan Nile. Gak ada jalan untuk pulang. Dikejar habis oleh Nino. Lihat, sahabatku. Ini dia. Haisnya bakal memaksakan kali ini 1v1 One by di area base. Oke, one by one situation dengan Sats dan solo kill. Hai Samos. Gila, Sats harus tunduk di hadapan Hai Samos menuju ke arah endgame. Dan ini dia, keajaiban terjadi. Alter Ego attack the series. Alter Ego finally finishing 2-1 berhasil mereka amankan. Heist, sang penculik base kali ini berhasil menembus. Dan sayang sekali, Raja Langit kali ini harus turun sepertinya. Tidak Alter ada, Ego. tidak ada yang tidak mungkin. Keajaiban bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Dan Alter Ego menundukkan sang Raja Langit. Audiens sudah mengingatkan bahwa jangan meremehkan Alter Ego, even 7%. Iya. Audiens topik voting kita di awal sempat mention siapapun yang main, mau Nile, mau Kairi, jangan berikan Alter Ego ruang, dan terbukti Alter Ego mampu untuk memenangkan series ini. Ya, dan ini kekalahan kedua untuk Onyx di minggu yang pertama. Bukan hal yang baik pastinya, tapi untuk Alter Ego, mereka mematahkan lagi semua ekspektasi. Mereka memulai season ini dengan awal yang baik. Dan semoga ini bisa dipertahankan, apalagi dengan Rine. Satu sosok yang begitu baru nih di kuping kita, yang begitu baru kita lihat, tapi udah bisa memberikan game yang membekas di hati. Tambahan kekuatan dari party Anomali. Ada 2 membernya di sana. Dan apakah ini akan menjadi awal yang manis? Karena mereka akhirnya mampu untuk menemukan cara untuk mengeksekusi gamenya. Finishing touch. Di minggu pertama, mereka bisa mendapatkan interview, itu udah bagus banget sih Profesor, silakan. Wah, ini dia nih. Beberapa momentum akhir ya. Ketika kita melihat Heist yang benar-benar nge-solo Onyx. Sehingga membuat Onyx benar-benar kewalahan. Dan Harit memang sebegitu powerfulnya di patch kali ini. Oke, kita lihat di mana Heist membayar utangnya Nevin ya. Iya. Tapi sekarang kita bakal langsung serahkan saja kepada Bude Monster untuk berbincang dengan para pemain Alter Ego. Alter Champs, semuanya langsung heboh dengan kemenangan pertama di minggu ini untuk Alter Ego. Alhamdulillah Bude. Interview lo di panggung bukan di backstage. Iya. 2-1, match yang cukup ketat. Untuk Nino sendiri, langsung aja nih ya, kenapa baku hantam terus ini match? Karena temponya cepet kali ya. Jadi kayak udah berantem aja terus. Oke, Iya. tempo cepat itu ini milik temponya Alter Ego atau milik Onyx? Harusnya sama-sama cepat. Soalnya kayak kelihatan aja sih fight di Turtle juga bener-bener adu jotos terus. Kayak seru aja. Match ini seru banget sih menurut Nino sendiri. Ya, kita juga setuju semua ya super fans. Match ini bener-bener nggak dikasih nama. Semuanya ngegas terus. Dan ngelihat bahwa kalau kata Nino berarti kan turtle-nya, turtle fight, ngegas terus. Berarti dari anak baru ini ya? Iya ini jago banget nih. Halo, Alah Bude. Mister. Tuh. Oke, namamu Rine atau Mister? Namamu Rine? Rene Loy. Rine Loy. Di sini Rine Loy. Rine Loy, di fotomu rambutnya nggak begini. Ini kenapa Rine Loy hadir ke sini dengan yang lebih terang daripada matahari Bali? Tuh. Kalau kata Fandi. Ya soalnya kan sekarang kan jungle udah pada belah dua kan beda aja sih. Apakah Rine ingin menunjukkan
jungler gak cuma gitu-gitu aja. Rine mau membawa sesuatu yang baru nih. Palanya baru. Gameplaynya? Gameplay mah cuma main aja sih. Oh iya. Tuh merendah katanya. Tapi gimana? Ini panggung pertamamu di MPL langsung harus berhadapan dengan Onyx ditambah dengan Nail. Anggapan ya? Iya. Seru sih, seru banget. Soalnya kan pertama kali main MPL kan. Excited lah. Tapi ketika dari Rine sendiri harus melawan Nail yang dulu adalah junglernya Alter Ego nih. Kamu dibisikin sesuatu nggak nih sama Ais atau sama Nino? Enggak sih, ya, cuman ya pede aja sama skill sendiri. Pede aja sama skill sendiri. Ada nggak kepengen kayak membuktikan diri sebagai jungler terbaru dari Alter Ego? Ya enggak sih, kalau gue paling berdarah panas kali ya. Kalau kan sebelah kan berdarah dingin kan, gue berdarah panas kali. Darah panas. Tadi solo kill ya? Ya biasa, semangat anak muda. Semangat anak muda. Rineloy emang darahnya alter ego banget sih. Alter ego banget. Tapi dari Hais dan juga mungkin, bentar Hijume dulu deh. Ini momen-momen dimana kita tahu momen yang kamu hasilkan tadi banyak banget Hijume. Dan selamat datang juga bagaimana ini kalian berdua menyatukan diri kalian dengan alter ego. Ya mungkin kayak tiap malam ke warkop mungkin gitu ya. Ya bondingnya gitu sih mungkin. Sama teh tarik susu setiap hari. Oh. Jadi udah cepet sekali kalian bisa bonding Hijume. Ya cepat sekali lah. Dan tadi banyak banget momen kayak ada momen solo kill juga berkat dari Hijume ya Rine ya. Dan bagaimana sih kamu kayak untuk langsung bisa inisiasi memberikan ultimu untuk nge-base tadi di game kedua, untuk membuat kill, membuat banyak hal. Gimana tuh Hijume, komunikasi dari kalian sendiri atau keputusannya? Kalau kata coaching staff yang di belakang ya ini aja sih Bude, kayak gak usah takut mati hidup lagi sih gitu aja. Oh bener ya, bener loh, terima kasih Hijume. Saver itu ya, Kenny ya. Bener, jangan takut, tapi Dreams ada ketakutan gak sih? Tadi melawan Onyx, apalagi kamu kemarin dari kalah dan sekarang harus melawan Onyx dengan nama besarnya. Kemarin belum panas Bude. Ush, sekarang Belum juga. anget gak sih? Anget dikit. Anget dikit. Dari Dreams melawan Keyboy di Onyx untuk season 15 ini. Apa sih Dreams yang kamu mungkin harus persiapkan juga bersama dengan tim barumu ini yang benar-benar kalau dibangun kan dari zero banget nih. Bedanya tuh ya di AE lebih agresif lah mainnya. Lebih agresif bermain. Suka dengan playstyle seperti ini? Ya harus adaptasi, suka nggak suka ya harus suka. Suka nggak suka? Harus suka. Dan kayaknya yang suka nggak cuma Alter Ego tapi Alter Champs karena mereka baru saja memutuskan 12 kali kekalahan terhadap Onyx. Beruntun 12 kali. Nino. Lebih ke arah bersyukur aja sih Bude. Kayak udah lama banget gitu kalah terus sama Onyx, kapan menangnya? Ya alhamdulillah kan hari ini. Apa nih kekuatan terbesar kalian? Kekuatan terbesar mungkin dia pede banget sih. Dia ngepedein temen-temennya banget. Katanya gue pertama kali nih kata dia. Gue bisa, gue yakin gue bisa kata dia. Ternyata bener dia bisa buktiin aja sih. Dan banyak yang bilang kalau dari Nino sendiri lagi benar-benar nih perform banget nih di match ini. Panas lihat Nail? Greget. Kan gregetnya itu biasanya tuh kalau lawan mantan tim tuh emang greget aja sih, Salam seru buat aja. Nail apa nih? Salam buat Nail ya, tetap semangat Le. Masih panjang Liga juga kan, leg 2 juga nanti ketemu AE lagi kan. Siapa tahu nanti mau balas dendam kan gak ada yang tahu. Kita juga pasti latihan. Oke, dan Hais sendiri di season 15 di match kalian kedua ini banyak banget, nggak hanya dari audience namun juga dari talents. Nggak ada yang ngevote Alter Ego. Apa?
banyak banget yang meragukan Alter Ego nih di season 15. Terutama talent-talent hari ini nggak ada yang ngevote kalian. Dan kalian membuktikan kalau kalian bisa. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada mungkin yang ada di luar sana dan juga para talent nih? Untuk orang-orang yang ngeraguin justru itu jadi keuntungan buat kita sih, soalnya makin diremehin makin enak buat kita lah. Makin diremin, makin enak. Ya, Dan Hais, season lalu pasti banyak sekali yang harus kalian perbaiki. Season ini sudah ke-solve? belum, buktinya tadi saya kena solo kill game 1. Aduh, melawan cewek di season ini dan mungkin season-season sebelumnya kamu kan ketemu. Mau Ya. di tim mama, di tim ini. Apa sih? Apakah ada perbedaan atau bagaimana? Sama-sama jago sih, mungkin kalau perbedaannya roster mereka yang beda, tapi cewek tetap jago. Cewek tetap jago. Dan Hais, gimana caramu nih untuk nge-solve dan memberikan minggu kedua akankah tren positif akan mendapatkan mau ngegas dari minggu awal nggak sih Alter Ego? Amin, semoga kayak gitu ya. Semoga kita bisa menang terus di week 2 dan seterusnya. Ada kalah, sekarang menang. Kali ini Alter Champs pengen dengerin dong kata-kata dari Alter Ego. Silahkan untuk penutupan minggu pertama. Aku nih, Terserah mau buat Alter Champs ya bingung sih Bude mau ngomong apa lagi, dia beneran setia banget. Dia ngasih support banget. Jadi kayak jangan capek dah buat kalian, gue juga bener-bener berusaha buat dapetin pialanya. Gue tahu kalian nungguin piala itu. Cuman ya kita juga berusahanya nggak biasa gitu, kita juga maksimal. Semoga aja season ini dapat piala itu aja sih. Makasih supportnya guys. Thank you Alter Champs. Dan inilah dia, Alter Champs Super Fans. Sambutlah kemenangan pertama di season 15 untuk Alter Ego. Apa bahagianya Alter Champs bisa mendapatkan kemenangan yang mungkin gak disangka, bahkan para talent juga gak nyangka. Dan Bunda melihat bahwa semangat terus mengalir, semangat kalian pastinya akan dibakar lagi nih, karena sebentar lagi Bude akan memberikan sesuatu segmen spesial di GoPay hadiah GG. Buat kalian yang punya dan belum punya langsung download aja ya, pokoknya langsung aja download GoPay karena kalian bisa ngedapetin GoPay Coin secara gratis. Caranya gampang banget. Yang penting kalian punya aplikasi GoPay dan siapkan. Nanti Bude akan kasih kodenya. Dan buat kalian yang bingung, gimana sih Bude untuk ngedapetin GoPay Coin secara gratis? Yuk, Bude akan tunjukin caranya sekarang juga. Jadi, langsung aja ya buat kalian. Ini dia cara-caranya. Pertama-tama, langsung aja untuk buka aplikasi GoPay, klik cek semua promo, pilih voucher, klik kolom, lalu punya kode promo, lalu masukkan kode promo dan klik tukar. GoPay Coins otomatis akan diterima. Dan sekarang yang belum punya, download dulu aplikasi GoPay untuk bisa redeem GoPay Coins secara gratis. Jadi ini kalian harus beruntung, cepat, dan tepat. Nanti akan dapat. Jangan terburu-buru untuk ketik-ketik, siapa tahu ada yang ketriwal. Jadi hurufnya harus tepat semuanya. Udah siap? Udah buka aplikasi GoPay-nya? Udah. Saatnya siapkan jari kalian untuk memasukkan kode promo berikut ini. Inilah dia kode promonya. Pasti GG di MPL. Itu bukan I ya guys. Itu juga bukan A. P4ST1GGDIMPL. Waduh, tricky banget nih. Ayo yang udah dapat. Wah, cepet banget. Congrats kakak. Itu cepet banget sih. Keren banget, congrats ya kak. Congrats semuanya.
Waduh, banyak banget tuh yang dapat. Memang matchnya seru, gamenya luar biasa. Timnya menang pula ya. Walaupun timnya kalah, tapi tetap dapat untung juga dari GoPay Coins dan GoPay hadiah GG. Mungkin kalian belum dapat atau ketinggalan, tenang. Ini kayaknya setiap hari Bude selalu bagi-bagi ya, karena GoPay hadiah GG akan hadir untuk kita semua. Dan congratulations sekali lagi untuk yang beruntung dan mendapatkan GoPay Coins secara gratis. Kita akan lanjutkan untuk mendapatkan ilmu juga nih dari para talent-talent yang prediksinya nggak salah. Kenapa ya? Langsung aja monggo talent, kenapa? Lagi dan lagi keajaiban terjadi di MPL Indonesia. Dari semua yang mungkin prediksi praduganya, rata mana, one sided sini, one sided sana. Itu dia, inilah MPL Indonesia, inilah indahnya MPL Indonesia. Gak akan ada yang bisa ditebak. Bener. Dan terlalu banyak variabel untuk menentukan siapa yang kuat di awal season. Apapun bisa terjadi lah ya. Dan ini udah dibuktikan di 2 match hari ini, mungkin nanti di match yang ketiga juga bisa jadi. Tapi kalau melihat kembali nih, kelas balik lagi nih ke game yang ketiga yang luar biasa, Alter Ego, gameplay mereka yang solid banget. Dan kalau suruh memilih MVP. Oke, mari kita menyaksikan MVP of the match jatuh kepada Hijume. Paling berkesan ininya sih, Farhamis sih. Iya, dari game pertama kan. Iya. Tapi mungkin alasan dari Hijume sendiri karena dia berani banget untuk buka Federal Astrax dan hanya butuh 1 game loh untuk jadi lebih dewasa. Ketika melawan Bigetron, Iya. Hijume ini flickernya sering banget digunakan ke depan. Tapi ketika berhadapan dengan Onyx, dia lebih safe untuk flickernya. Dia nggak mau tiba-tiba buka Federal Astrax dengan flicker. Dia benar-benar ada di posisi yang sangat aman sekali, tidak terjangkau sehingga membuat pemain Onyx kayak butuh 2 kali nih effortnya. Iya. Yang pertama makan depan dulu, yang kedua baru makan Hijumenya gimana next. Nah, itu yang sering kali membuat Onyx justru jadi dibalikin lagi keadaannya ya, ketika Hijumenya sendiri masih bebas. Nah, ini salah satu momennya gimana ya, Hijume tinggal nge-follow up damage aja, dia nggak akan kesentuh. Bahkan ada satu predik nih yang dilakukan juga oleh seorang Andreas bersama Hijume, itu combo yang ya udah ngebuat Sans gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan yang untung karena pertukarannya Romer sama Midlaner. Iya. Dan selalu ada pertukaran yang menguntungkan gitu loh untuk Alter Ego sehingga membuat mereka mendapatkan game ini dan masih dengan pertanyaan yang sama. Kari single target tapi nggak ada komboannya, itu bener-bener mematikan Karinya sendiri. Meskipun secara damage memang bisa nge-deliver sakit banget, tapi gak ada yang initiate, jadi cewek pun gak punya space ya untuk nge-deliver damage-nya tersebut. Bahkan seringkali dia malah kemakan nih sama range-nya Hais, range-nya Hijume juga. Ya padahal kalau kita ngomongin range-nya Hais bukan yang begitu luas gitu kan. Iya. Tapi ini nih salah satu zoning out yang paling aku suka dari Hais. Dia bener-bener nge-solo pemain Onyx, termasuk Sans di belakang sana sampai dia ter-trigger dari the manipulation. Dan 1 lawan 2, 1 lawan 3 bahkan kalau kita hitung tadi kan. Barusan ada Kiboy, ada Res juga. Itu bener-bener di-absenin sama Hais. Dan ya untuk hasilnya pun ini diselesaikan dengan sangat cepat. Beda banget sama game pertama, game kedua, 13 menit saja waktu yang dibutuhkan. Ini Alter Ego yang benar-benar sudah sangat-sangat sadar ya kalau mereka benar-benar perlu yang namanya finishing touch. Sentuhan akhir mereka ini loh yang emang jadi kendala dan mereka akhirnya menemukan solusinya. Yaitu adalah tidak memberikan ruang bagi Onyx. Karena udah terbukti. Tadi di game yang kedua itu kalau misalkan di menit 16 tidak ada hal-hal yang tidak dibutuhkan. Itu Onyx udah ter-shutdown di situ sebenarnya. Tapi karena memang kebetulan Alter Ego membuat sebuah big play, tapi big play-nya malah membuat mereka mendapatkan blunder. Alhasil itu yang malah membuat Alter Ego jadi mendapatkan kerugian di game yang kedua. Untungnya di game yang ketiga sudah dibayarkan lunas. Ya dibayarkan banget sih, dan Ino masih dengan gameplay dia yang wow sih menurutku. Dengan si Halberd tadi ada War X juga, jadi secara damage output pun Ino bisa kasih, gak cuma sebagai penahan ya di depannya. Iya. Tapi ada satu hal penting yang tadi udah sempat kita mention dari awal ya, Genius One. Yang tujuannya emang ingin menambahkan lagi daya dobrak terutama bagi 2 magic damage dealer ini. Ada Joy dan juga Harit. Yang tentunya mampu untuk memberikan damage yang sangat-sangat maksimal sekali, bahkan hingga di angka 54.000. Jadi kayak di sini Hais benar-benar mampu untuk memaksimalkan potensi tersebut. Hijume walaupun menggunakan Parsha tapi tugas dia jadi hero utility. Benar-benar sesuai dengan
apa yang kita mention dari awal. Dengan zone out ya, dengan areanya yang besar banget. Dan ya sekali lagi nice try untuk Onyx.